Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk kembali di majlis kita, di masjid yang kita cintai ini, untuk kembali mengambil faedah petunjuk ayat-ayat Al-Quran. Dan pada malam ini insyaallah kita akan masuki ayat yang ke-91 sampai ayat yang ke-92. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya'allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan jika dikatakan kepada mereka, yaitu Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, berimanlah kalian terhadap apa yang Allah turunkan, itu Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami, itu Taurat dan Injil. Dan mereka mengingkari apa yang setelah itu, padahal Al-Quran adalah Al-Haq yang berisi sesuatu yang membenarkan apa yang bersama mereka dari Taurat dan Injil. Katakan Muhammad SAW, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelum ini jika memang kalian beriman? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan telah datang pada kalian Musa sebelum ini
disertai dengan bayinat. Itu mukjizat-mukjizat dari Allah yang menguatkan akan kenabian beliau. Kemudian setelah itu kalian menjadikan patung anak sapi untuk diibadahi selain daripada Allah, dan dengan itu kalian berbuat zalim. Dua ayat yang mulia ini masih penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, baik sifat pribadi-pribadi mereka dan juga sikap terhadap Rasulullah dan kitab yang Allah berikan kepada beliau. Setelah sebelumnya Allah juga menyebutkan tentang sifat-sifat dan sikap-sikap dari mereka secara umum, dan Allah sebutkan berulang untuk menguatkan penjelasan pada kita agar waspada dari Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, karena mereka itu orang-orang yang sangat berani berbuat kezaliman kepada Allah dan kepada para Rasulullah yang diutus pada mereka. Jangankan kepada Nabi SAW dan Al-Quran, kepada Nabi dari bangsa mereka sendiri, mereka pun mendustakannya, bahkan membunuhnya. Dan kitab Allah yang diturunkan pada mereka pun mereka berani untuk mengubahnya, menggantinya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan kembali untuk mendapatkan bukti nyata tentang sikap mereka itu. Allah sampai sebutkan wa idh qila lahum wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan? Siapapun, khususnya adalah dari orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW dan Al-Quran. Apa yang dikatakan? Aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, itu Al-Quran. Mereka kaum yang beriman kepada Allah, mereka kaum yang beriman dengan kitab-kitab Allah, mereka juga kaum yang beriman dan mengikuti nabi-nabi Allah. Namun ketika dalam hati mereka ada zair, penyimpangan, dan ketika perbuatan mereka ingkar kepada apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah utus, maka itulah yang menghalangi mereka dari qabulul haq, menerima kebenaran, dan menghalangi mereka dari ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Maka ini banyak pelajaran untuk kita sekalian. Allah katakan aminu bima anzalallah, berimanlah kalian terhadap apa yang Allah turunkan. Allah tidak katakan aminu bil Quran, tidak, tapi aminu bima anzalallah, berimanlah terhadap apa yang Allah turunkan. Karena yang sekarang ini Allah turunkan itu Al-Quran, ini dari sumber yang sama dengan apa yang sudah Allah turunkan sebelumnya dari Taurat dan Injil. Sama-sama Allah turunkan, sama-sama kitab Allah. Namun perbuatan mereka sebelumnya, sebelum turunnya kitab Allah Al-Quran, sebelum diutusnya Nabi SAW, padahal sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka tentang akan ada Rasul yang diutus terakhir setelah Nabi Isa AS,
Bahkan Allah Azza wa Jalla pun menyebutkan kepada mereka bahwa tentang diutusnya Rasul ini sudah disebutkan sebelumnya dalam kitab mereka, seperti yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ketika Isa bin Maryam alaihissalam berkata kepada Bani Israel, khususnya Yahudi, sesungguhnya aku Rasulullah kepada kalian membenarkan apa yang depanku dari kitab Allah itu Taurat, dan memberikan kabar gembira pada kalian akan datangnya seorang Rasul setelahku yang namanya adalah Ahmad. Sudah disebutkan. Dan mereka tahu Ahmad ini bahasa apa? Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani atau bahasa lainnya, tapi dia berasal dari bahasa Arab. Bahkan Allah Azza wa Jalla pun menyebutkan tentang mereka, betapa mengenalnya mereka tentang Nabi ini, termasuk kitab yang Allah turunkan pada Nabi ini. Allah firmankan juga di surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami telah beri kitab mereka itu Yahudi dan Nasrani, mereka ini mengenal Nabi ini seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, namanya, sifatnya, dan segala terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan mereka mengenal sekali Nabi ini. Allah katakan aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan. Di sini hikmah ilahiyah dari Allah Jalla wa Ala. Ketika kita menyampaikan dakwah pada manusia, mengajak ajakan pada manusia, sebagaimana dikatakan sebagian ulama, maka masuklah dari sisi kesamaan selama tidak menyimpang dari syariat. Ketika kita ingin mengajak manusia kepada al-haq, beriman pada Allah, beriman pada Quran, mengikuti Nabi SAW, sampaikan pada mereka sesuatu yang juga mereka mengetahui, mereka yakin, karena itu adalah aqrab ilal qabul, lebih dekat untuk bisa diterima, dan ashal, dan lebih mudah. Karena Islam ini asalnya adalah litakriril masalih, untuk menetapkan maslahat bagi kehidupan manusia, wa daf'in madarat, dan mencegah, menolak adanya keburukan-keburukan. Maka ketika manusia mendapatkan penjelasan tentang maslahat yang diajarkan oleh Islam dan madarat yang dilarang, maka ini mudah diterima. Maka Allah SWT menyampaikan kepada Nabi-Nya SAW untuk menyampaikan kepada Bani Israel agar beriman kepada apa yang Allah turunkan itu Al-Quran. Namun apa yang sudah ada pada mereka, yaitu zaig, penyimpangan dalam jiwa, penyimpangan dalam hati, jangankan terhadap Al-Quran, terhadap Taurat dan Injil sendiri mereka meninggalkan sebagiannya. Terhadap nabi-nabi yang Allah utus pada mereka dari bangsa mereka sendiri,
mereka mendustakannya, bahkan tidak segan membunuhnya. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka bahwa mereka demikian ini tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau beriman dengan Nabi SAW, karena apa yang ada pada diri mereka dari zaig. Allah firmankan di surat As-Saff juga ayat yang kelima, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan mereka dari kebenaran. Oleh karena di ayat berikutnya di surat Al-Baqarah ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintah untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan mendengar serta taat. Sehingga syiar orang beriman terhadap perintah Allah dan Rasulnya SAW adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Berbeda dengan mereka karena adanya zaig dalam hati tadi, penyimpangan. Allah katakan, mereka itu mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami bermaksiat. Ini disebutkan ayat berikutnya insyaallah ta'ala. Yang kedua, karena perbuatan mereka menunjukkan penolakan. Itu yang menghalangi. Mereka membunuh para nabi. Mereka mengingkari atau mengubah kitab Allah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di ayat yang ke-79, Allah firmankan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka wail, laknat dan kecelakaan bagi orang-orang yang menulis kitab Allah yang sudah dicampur dengan ucapan-ucapan mereka, kemudian mengatakan ini dari sisi Allah untuk ditukar dengan harga yang sedikit. Maka perbuatan itulah yang menghalangi mereka dari qabulul haq wa ittiba'ul haq, menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran. Ditambah lagi juga apa yang Allah Jalla wa Ala sebutkan tentang mereka di surat Yasin, yang Allah firmankan tentang mereka di surat Yasin, bagaimana mereka mendustakan para rasul yang diutus, bahkan membunuhnya. Allah firmankan di surat Yasin ayat 14 dan seterusnya, Allah sebutkan, id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahman min syai' in antum illa takdzibun. Ketika kami utus, kata Allah, pada mereka dua orang rasul, maka mereka pun mendustakan keduanya. Kami utus yang ketiga, menguatkan mereka yang berdua. Maka mereka mengatakan semuanya, kami ini para rasul Allah diutus pada kalian. Apa jawab mereka? Mereka mengatakan, kalian ini tidak lain manusia biasa seperti kami. Dan Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan apapun pada kalian. Kalian ini tidak lain adalah para pendusta. Maka itu menghalangi mereka dari membenarkan Rasul yang utus berikutnya. Demikian juga yang sudah disebutkan di surat Al-Baqarah ini juga sudah kita lewati di ayat yang ke-61. Allah firmankan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian ini, mereka tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau menerimanya,
Karena mereka dulu mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka juga membunuh para nabi yang diutus pada mereka tanpa alasan yang benar. Dan itulah dengan sebab mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Oleh karena sikap kita agar dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan petunjuk, agar mendapatkan taufik, agar dimudahkan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dimudahkan untuk mengikuti jalan beliau, adalah dengan menghilangkan unsur-unsur tadi. Hilangkan zaik dari hati kita. Jangan ada pertentangan kepada Rasul SAW, dan jangan ada penyelisihan dari kitab Allah. Karena siapapun orangnya yang menyisihi ajakan Rasul yang diutus, maka diancam oleh Allah sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka waspada siapapun yang berani menyelisihi perintah Rasulnya. Ada apa? Dia pasti ditimpa fitnah. Ulama tafsir menyebutkan fitnah di sini, ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan bid'ah, dan ada yang mengatakan dosa-dosa besar. Pasti ditimpa itu, dan ditimpa azab yang pedih. Oleh karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menyampaikan penjelasan tentang cara manasik haji kepada tabi'in dari Nabi kita SAW, lalu di antara mereka mengatakan, tapi kami mendapatkan penjelasan ini dari Abu Bakar dan Umar. Dibantah sabda Nabi SAW dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka apa kata beliau? Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'. Aku lakum qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja atau sudah dekat waktunya turun hujan batu pada kalian, itu azab Allah dari langit. Kapan? Ketika aku katakan kepada kalian Rasulullah SAW bersabda demikian, tapi kalian membantahnya dengan tapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian, maka tidak pantas. Oleh karena apabila kita disampaikan pada kita wahyu Allah, baik kitab Allah atau sunnah Rasulnya SAW, maka hormati dulu, terima dulu, maka akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau diperintah oleh Nabi SAW menjaga harta zakat, di malam hari datang seorang pencuri dan mencuri sebagian dari harta zakat, dan dia lolos. Malam kedua pun demikian. Malam berikutnya ditangkap. Tapi ketika ditangkap, pencuri ini beralasan dengan banyak alasan, minta agar dilepaskan, lalu mengatakan, aku akan ajarkan kepadamu satu kebaikan, yaitu apabila engkau sebelum tidur membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai ayat kursi, engkau akan dijaga dari syaitan. Apakah kemudian Abu Hurairah mengatakan pencuri masa berkata demikian? Tidak, karena disampaikan ayat Allah, maka beliau terima dan dilepaskan orang tersebut, menghormati. Tetapi beliau tidak langsung meyakini dan mengamalkan, diterima dulu, lalu dikembalikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, demikian, demikian, demikian. Apa kata beliau? Shadaqaka wa waqadhu. Dia berkata tentang ini benar, tapi dia itu pendusta. Jangan diikuti orangnya, tapi masalah ini kebenaran yang memang begitu. Nah, ini contoh. Demikian juga para ulama membawakan
Contoh ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Kisra, penguasa Persia. Dia sombong dan merasa sebagai penguasa yang besar, kerajaan yang besar, dan menganggapnya orang Arab adalah orang yang jahil, badui, terbelakang. Ketika mendapatkan surat dari Nabi SAW agar masuk Islam dan tunduk, dia marah, lalu dirobek, dikoyak-koyak. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang akibat dari perbuatannya itu, yaitu kekuasaannya akan dikoyak-koyak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan benar apa yang terjadi, itu mukjizat dari beliau SAW. Tetapi ketika sampai kepada Kaisar Heraklius, surat beliau dibaca dan ada pembenaran dalam hati karena isinya sama dengan apa yang diajarkan oleh ajaran Nasrani. Dia hormati, dia simpan suratnya, maka Allah tidak mengoyak-ngoyakannya. Dan ini pelajaran besar. Siapapun yang berani menolak wahyu Allah, menghinakan wahyu Allah, dan juga menyakiti orang yang menyampaikan wahyu Allah, mengajak manusia kepada wahyu Allah, maka dia akan berhadapan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam kitabnya di surat Ghafir atau surat Fussilat, maaf, Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna lanansuru rusulana fil hayatid dunya wa yawma yaqumul asyhad. Di surat Ghafir, ya. Sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami. Surat Ghafir ayat yang ke-51. Sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada hari nanti ditegakkan para saksi, yaitu di hari kiamat. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, Nabi kita meriwayatkan sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa menyakiti wali-waliku, aku umumkan pada mereka perang denganku. Bukan perkara sepele. Dan terjadilah yang demikian ini kepada orang-orang Yahudi. Allah hinakan mereka dengan sebab perbuatan mereka tersebut. Dan ini adalah pelajaran yang besar yang harus kita ambil. Dengan sebab apa yang mereka lakukan itu menghalangi mereka dari menerima kebenaran, menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Mereka mengatakan, Allah sebutkan di sini, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan, kami hanya beriman dengan apa yang turunkan kepada kami saja dari Taurat dan Injil. Hanya ini yang kami imani. Wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka itu ingkar, kufur terhadap apa yang di belakangnya, itu Al-Qur'an. Wa huwal haqq musaddiqan lima ma'hum, padahal dia adalah kebenaran dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka yang menghukumi mereka kufur Allah, karena perbuatan mereka kufur kepada Al-Qur'an. Jadi tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah mengkafirkan, mengatakan kafir orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecuali dia mengumumkan saya sudah murtad, saya meninggalkan Islam. Maka dalam Al-Quran, yang meninggalkan 2 kalimat syahadat itulah istilahnya kafir.
Yang mengikrarkan dua kalimat syahadat, mereka itulah muslim atau mukmin, istilah. Namun justru sebagian kaum muslimin mempermasalahkan itu. Mempermasalahkan itu. Tidak pantas, tidak etis. Padahal mereka tidak masalah. Merekanya Yahudi, Nasrani dan yang lain dikatakan kafir oleh orang Islam tidak masalah. Karena istilah agama mereka. Dan mereka pun punya istilah untuk kaum mereka sendiri, untuk kaum muslimin. Dan Al-Quran menyebutkan berulang tentang itu. Cukuplah satu surat pendek yang katakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, wahai orang-orang kafir, Allah menyuruh. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadah. Dan seterusnya. Sehingga ini yang perlu kita kembalikan pada diri kita. Apa yang disampaikan oleh wahyu Al-Quran atau Sunnah, dan apa yang diajarkan oleh penyampai wahyu Nabi kita SAW atau pewarisnya para ulama, maka syiar orang beriman adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak seperti orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami bermaksiat. Itu kufran mereka. Kemudian hikmah Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat Al-Quran wa huwal haq, dan dia adalah al-haq, kebenaran. Dikatakan kebenaran karena berasal dari Allah, dan segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah al-haq. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan kepada kita sekalian, agar kita jangan bersikap di muka bumi ini ya, sebagai orang yang mengadakan kedustaan. Di antaranya Allah firmankan di surat Al-Baqarah di ayat 147, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Tuhanmu Allah SWT, maka janganlah kalian termasuk mumtarin yang mengadakan kedustaan atasnya. Apa contohnya? Contohnya adalah menetapkan hukum halal dan haram. Halal dan haram ketentuan Allah, Al-Quran yang menetapkannya. Maka jangan kita menetapkan halal dan haram kecuali dengan panduan Quran, karena itulah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa sembarangan mengatakan ini haram, sembarangan mengatakan ini halal tanpa petunjuk dari Al-Quran, maka dia telah mengadakan kedustaan terhadap Allah, dan bukan sepele. Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Jangan kalian berani bicara dengan lisan kalian dusta itu, mengatakan ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah. Peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Namun sayangnya orang zaman sekarang begitu mudahnya ketika merasa sudah berilmu, ketika merasa dianggap oleh manusia sebagai orang yang mencapai derajat wali dan sebagainya, mengatakan oh ini haram, haram. Tidak ada petunjuk dari Quran. Oh ini halal, tidak mengapa. Mudahnya mengatakan begitu. Maka para imam kita yang 40 sangat ketat dalam menetapkan masalah ini. Bila mereka mendapati Quran tidak menyebutkan haram, termasuk Nabi SAW tidak menyebutkan haram, tapi suatu masalah mendekati perkara yang buruk, maka mereka mengatakan hadza indana makruh, atau
inna karihna an dzalik. Yang begini ini makruh bagi kami. Kami benci. Sehingga mereka mengatakan benci itu sesuatu yang dilarang, tapi kami tidak mendapati dalil tentang haramnya. Tapi ini dijauhi. Namun kita karena masih bergejolak hawa nafsu dalam jiwa kita, sehingga mengatakan yang makruh itu adalah sesuatu yang tidak mengapa kalau dikerjakan. La haula wala quwwata illa billah. Makruh dijauhi, dibenci. Nah, ini diantara contohnya. Al-haq dari Allah. Jangan menjadi atau termasuk orang-orang yang mengada-ada atas nama Allah Azza wa Jalla. Demikian juga firmankan dalam surat Al-Imran tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah firmankan di ayat yang ke-59 dan 60, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Sesungguhnya permisalan Isa bin Maryam alaihissalam seperti Adam alaihissalam yang ciptakan dia dari tanah, kemudian dikatakan kun fayakun, kebenaran dari Tuhanmu Allah, maka jangan menjadi bagian dari para pendusta. Mereka mengatakan beliau anak Allah. Allah permisalkan di sini beliau Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam. Al-haqnya demikian, tapi didakan iftira atau mira, yaitu kedustaan, disandarkan kepada Allah. Maka di sini kaum muslimin hendaknya waspada, jangan sampai terperosok dalam yang demikian, karena itulah kebiasaan mereka ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Begitu mudah memutarbalikan fakta terkait dengan haknya Allah yang sudah Allah tetapkan dalam kitabnya yang mulia dari dahulu, termasuk Al-Quran. Maka Al-Quran Allah katakan wa huwal haq, kebenaran datang dari Allah. Dan juga sifat yang sebutkan musaddiqan lima ma'hum, membenarkan kebenaran yang ada pada mereka. Maka apa yang disebutkan dalam Al-Quran kebenaran, di dalam Taurat dan Injil juga sama begitu. Yang Allah mengingkari sesuatu yang disebutkan dalam Injil dan Taurat, ternyata kemungkaran yang dimasukkan ke dalamnya, kemungkaran yang dimasukkan ke dalam kitab-kitab tersebut. Maka patokannya Al-Quran, dialah musaddiq, yang benarkan kebenaran yang masih tersisa ya dalam Taurat dan Injil. Oleh karena Nabi kita menyebutkan SAW, ma min hadil ummah Yahudiyun wala Nasrani yasma'u bi walam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudinya atau Nasraninya, dikhususkan di sini karena hikmahnya Allah SWT. Yahudi dan Nasrani mendapatkan kitab dari Allah, mendapatkan berita dari Allah akan diutusnya Rasul terakhir yang diberi kitab Al-Quran. Mereka tahu, yang saya sebutkan di awal majlis tadi. Kalau dikhususkan penyebutan di sini dari manusia secara umum, yasma'u bi, mereka sekarang mendengar aku diutus. Walam yu'min bima ji'tu bih, dan tidak beriman dengan apa yang aku datang dengannya. Beliau tidak katakan walam yu'min bi, tidak beriman kepadaku, tapi beriman kepada apa yang aku datang dengannya. Illa kana min ahlin nar, dan kan dia termasuk ahli neraka. Ustaz, apakah hikmah Nabi SAW menyebutkan walam yu'min bima ji'tu bih, tidak beriman dengan apa yang aku membawanya, bukan tidak beriman kepadaku? Karena barang siapa beriman terhadap Quran, dituntut untuk taat kepada beliau, dituntut untuk mengikuti beliau otomatis. Sehingga Quran jadi intinya. Oleh karenanya apabila ada orang mengatakan cukuplah kami dengan Quran, kemudian menolak Nabi SAW, mengingkari hadis-hadis Nabi yang sahih, maka dia berarti mengingkari Quran itu sendiri.
Sampai ada mengatakan yang diharam dalam Quran itu cuma 4. Kan lafaznya innama harrama rabbi. Sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan ini. Loh, ayat mengatakan wa ma nahakum anhu fantahu, mana? Dan apa yang dia larang tinggalkan. Al-Quran mengatakan ati Allah, ati Rasul, taat pada Allah, taat juga pada Rasul. Mana? Dia tidak sadar mengingkari sebagian ayat Quran itu sendiri, tapi mengatakan cukuplah kami dengan Quran. Ini diantara jenis kejahilan yang nyata seperti yang dialami oleh Yahudi dan Nasrani tentang masalah tersebut. Maka Allah mengatakan, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Lalu kalau kalian beriman dengan Quran, dengan kitab kalian saja, Taurat atau Injil, mengapa nabi-nabi kalian dibunuh? Kenapa? Katanya beriman dengan apa yang ada pada kalian saja, Quran tidak diimani, tidak masalah. Tapi kenapa para nabi kalian bunuh? Kalau kalian beriman, makalah kedustaan yang nyata. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, maka faedah yang besar kalau kita beriman dengan Quran, fahami Quran dan ikuti setiap petunjuk yang disebutkan dalam Quran, dan pasti mengarahkannya untuk ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkannya. Inilah barangkali faedah yang bisa kita ambil di malam yang mulia ini. Apa yang bisa diberkahi dan mudahkan untuk mengamalkannya, dan apa yang tulus dimaafkan dan diampuni dari kita sekalian. Dan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan nanti setelah azan Isya. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ada yang menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan. Silakan. Dalam baik, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaan bagi orang salat yang mereka lalai dari salatnya. Ummi ulama tafsir mengatakan lalai dari salatnya yaitu melaksanakan salat tapi tidak peduli dengan rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya dan melaksanakan sembarangan. Dan termasuk di dalamnya adalah mengakhirkan pelaksanaan waktunya sampai hampir habis waktu sholat atau sudah selesai. Maka apabila yang dikerjakan oleh kita wal'iyadzubillah sholat yang semacam itu, maka ayat yang dibaca tadi adalah vonis untuk dirinya sendiri. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, apabila kita membaca ayat Quran, waspadalah dari isinya. Jangan sampai kita membaca ayat yang ternyata ayat itu mencela diri kita sendiri, melaknat diri kita sendiri karena kita tidak memahaminya. Oleh karena di antara bentuk tadabbur, memahami dan mengkaji si ayat adalah apabila kita mendapatkan ayat-ayat laknat semacam tadi, fawailul likulli humazatil lumazah, fawailul musallin, wailul mutaffifin dan semisalnya, waspada. Jangan sampai kita termasuk ke dalamnya. Tapi apabila kita membaca ayat-ayat pujian, innal muttaqina, innalil muttaqina
ulaika humul mu'minun dan semisalnya, maka adalah sifat itu diterapkan pada diri kita. Itu yang seharusnya. Maka apabila seorang yang salat, dalam pelaksanaan salatnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong pada sifat orang yang lalai dari salat, maka dia mendapatkan celaan ayat tersebut. Tapi apabila perbuatan penyimpangan itu di luar salatnya menunjukkan kualitas salatnya, karena Allah firmankan tentang hikmah dari salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah seseorang dari keji dan munkar. Lafaz keji dan munkar mencakup seluruh keburukan. Seluruh keburukan yang tercela. Maka apabila ada orang yang salat tapi dia masih melakukan kekejian atau kemungkaran, menunjukkan kualitas salatnya. Kualitas yang mana, Ustaz? Bahwa dia masih lalai dalam salatnya. Beda lalai dalam salat dengan lalai dari salat. Kalau lalai dari salat, dia tidak peduli dengan pelaksanaannya. Yang penting saya mengerjakan. Tapi kalau lalai dalam salat, dia salatnya bagus secara fisik, secara gerakan, tapi hatinya entah kemana. Tidak ada khusyuk padanya. Sehingga hikmah salat sangat minimal dia dapatkan. Sebagian ulama ditanya, Allah berfirman inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tapi kenapa masih banyak orang yang salat melakukan perbuatan keji dan munkar? Apa jawaban mereka? Di antara mereka menjawab, firman Allah pasti benar. Seorang penipu yang setiap saat dia menipu, tapi ketika dia salat menipu tidak? Tidak. Berhenti dia menipu. Maka salat yang mencegahnya dari keji dan munkar, dari menipu tadi. Maka benarlah Allah. Tapi baru sekadar saat salat saja. Selesai salat berbuat lagi. Maka itulah kualitas salatnya. Maka bila ingin lebih maksimal hikmah salat dia dapat, maka fahami hikmah salat. Maka ketika mendapatkan itu, dia akan banyak beristighfar pada Allah dan bertekad untuk meninggalkan keji dan munkar. Kecuali dia lalai atau dia lupa atau karena pengaruh hawa nafsu, maka terperosok lagi ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Pak? Baik, saya demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan, dan semoga Allah maafkan kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita, dan apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya. Wallahu waliyyu dzalikal qadir alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.